Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Handrian. Sebelumnya, bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di pertemuan yang lalu, Pak Handrian sudah membahas tentang ragam planet yang ada di tata surya kita. Di pembahasan pada hari ini, kita akan melanjutkan, yaitu membahas tentang komet, asteroid, dan satelit. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung menuju ke materi. Pengertian, jenis-jenis komet, fakta unik, dan komet yang pernah terlihat. Di dunia ini masih banyak hal yang membuat penasaran sekaligus mengundang takjub. Salah satunya komet. Komet merupakan benda langit yang sering juga disebut bintang berekor yang bergerak bebas di luar angkasa. Dan sesekali peredaran komet ini melintas di sebelah planet bumi sehingga dapat dilihat oleh manusia dalam kurun waktu tertentu. Ya, komet juga biasa disebut sebagai bintang berekor ya teman-teman. Kita akan lanjut ke jenis-jenis komet. Jenis-jenis komet. Komet berekor panjang. Komet berekor panjang adalah komet yang memiliki garis lintasan yang sangat jauh melalui daerah-daerah yang sangat dingin di luar angkasa sana, sehingga memiliki banyak waktu untuk menyerap gas-gas di sekitarnya sehingga ketika tiba di dekat matahari, komet ini melepaskan gas sehingga membentuk ekor panjang. Komet berekor pendek. Komet berekor pendek ini memiliki garis lintang yang sangat pendek sehingga kesempatan untuk menyerap gas di sekitarnya sangat sedikit. Dengan demikian, ketika mendekat matahari, ekor yang dihasilkan. Jenis komet ada dua teman-teman. Yang pertama adalah komet dengan ekor panjang. Yang kedua yaitu komet dengan ekor pendek. Komet ekor panjang diakibatkan karena lintasan dari komet tersebut sangat amat panjang, sehingga banyak gas-gas yang tersimpan di komet tersebut, sehingga ketika mendekati matahari, gas-gas tersebut seperti terbakar dan terlihat seperti ekor yang panjang. Sebaliknya dengan komet ekor pendek, karena lintasan dari orbitnya yang tidak terlalu panjang, hanya menghasilkan gas-gas yang sedikit. Jadi ketika dia melewati orbit yang mendekati matahari, ekornya terlihat lebih pendek. Kita lanjut ke fakta-fakta unik. Tahukah kamu fakta mengenai komet? Komet juga mengelilingi matahari loh, sama seperti bumi kita dengan orbitnya yang berbentuk lonjong atau elips. Komet tersusun dari partikel debu dan es yang telah membeku. Komet berjalan mengelilingi matahari dengan kecepatan kira-kira 160.000 km per jam. Ini menjadikan komet sebagai salah satu benda tercepat di tata surya kita. Ya, komet merupakan salah satu benda luar angkasa tercepat di tata surya kita karena memiliki kecepatan rata-rata 160.000 km per jam. Luar biasa ya cepatnya. Kita lanjut ke komet-komet yang pernah terlihat di bumi. Komet apa saja yang pernah terlihat oleh manusia? Komet Halley. Komet ini sangat terkenal loh. Komet ini melintas dekat bumi secara periodik, yakni terlihat setiap 75-76 tahun sekali dan pernah terlihat pada tahun 1986. Komet The Cock. Komet ini pernah terlihat pada tahun 1941. Komet Hale-Bopp terlihat pada tahun 1997. Komet Ikea-Seki terlihat pada tahun 1965. Komet Weiss terlihat pada tahun 1976. Komet McNaught menampakkan dirinya ketika tahun 2007. Ya teman-teman sekalian, itulah yang sudah kita bahas, yaitu komet. Ya, semoga penjelasan tadi jelas dan dapat dipahami dengan baik. Lalu yang ketiga, kita akan melangkah ke asteroid. Kita langsung saja lihat. Pengertian, jenis, ciri-ciri, dan contoh.
Asteroid merupakan kumpulan benda-benda langit yang jumlahnya ada jutaan dan menggerombol membentuk sebuah sabuk raksasa. Gerombolan ini berada di antara planet Mars dan planet Jupiter. Ada yang masih ingat? Di minggu lalu Pak Handrian sudah memberikan penjelasan tentang sabuk asteroid yang terletak di antara orbit planet Mars dan planet Jupiter. Tapi kalau ada anak-anakku sekalian lupa, di sini Pak Handrian perlihatkan kembali. Nah, ini dia. Sabuk asteroid adalah bagian dari tata surya terletak kira-kira antara orbit planet Mars dan planet Jupiter. Daerah ini dipenuhi oleh sejumlah objek tak beraturan yang disebut asteroid atau planet kerdil. Ya, begitu teman-teman ya. Kita akan lanjut ke jenis-jenis asteroid. Asteroid terdiri dari berbagai jenis. Beberapa jenis asteroid ini dikelompokkan berdasarkan orbit dan juga komposisi penyusunnya. Beberapa jenis asteroid yang ada di tata surya kita antara lain sebagai berikut. Jenis C, S, M, dan V. Berarti ada berapa jenis? Ada 4. C, S, M, dan V. Lalu bagaimanakah ciri-cirinya? Kita akan lihat. Yang pertama, bentuknya tidak beraturan. Yang kedua, mengorbit pada matahari. Yang ketiga, tersusun atas debu dan es. Yang empat, memiliki ukuran yang lebih kecil daripada planet kerdil. Yang kelima, jumlah terbanyak terdapat di sabuk asteroid, yakni di antara Mars dan Jupiter. Keenam, benda langit yang tidak aktif. Ketujuh, memiliki suhu yang sangat dingin. Yang kedelapan, jumlahnya banyak sekali dan tersebar di seluruh tata surya. Jadi asteroid paling tidak memiliki 8 ciri teman-teman. Terakhir kita akan melihat contoh-contoh dari asteroid tersebut. Di sini Pak Handrian akan menampilkan 5 contoh yang sudah pernah diamati oleh para ilmuwan dan manusia. Yang pertama yaitu yang paling besar adalah Ceres. Nah, seperti ini teman-teman. Itu besarnya, diameternya kira-kira 939 km. Oh, sangat besar ya. Lalu yang kedua ada Vesta. Di sini ada sekitar ukuran 525 km. Yang ketiga yaitu Pallas, sekitar 512 km. Lalu yang keempat ada Hygiea, berukuran sekitar 434 km. Dan Intramnia sekitar 300 km. Jadi yang sudah pernah diamati oleh manusia itu dikelompokkan menjadi 5. Ceres, Vesta, Pallas, Hygiea, dan Intramnia. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian penjelasan mengenai tentang asteroid. Yang terakhir kita akan membahas tentang satelit. Ada pengertian, jenis-jenis, dan ada video tambahan dari Pak Handrian. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada 2 jenis satelit, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Adapun yang ada di gambar sekarang ini merupakan satelit buatan ya teman-teman. Di sini kita lihat dia terlepas lalu terbuka dan ikut mengorbit di luar angkasa mengitari bumi. Oke, jelas ya. Lalu kita akan lihat jenisnya. Seperti Pandan tadi saya bilang, ada 2 jenis satelit, yaitu alami dan satelit buatan. Adapun satelit alami adalah satelit yang berasal dari alam. Contoh sederhananya yakni bulan yang menjadi satelit alami bagi bumi. Bumi dan planet-planet lain dalam tata surya kita juga menjadi satelit alami dari matahari. Kenapa? Planet-planet lain itu menjadi satelit alami dari matahari? Karena kita semua mengelilingi matahari.
Lalu yang kedua yaitu satelit buatan, yaitu satelit yang dibuat oleh manusia, diletakkan di suatu orbit menggunakan alat transportasi peluncur untuk fungsi tertentu, untuk komunikasi, pemetaan, alat pemantau, dan lain sebagainya. Contohnya seperti satelit Telkom, Garuda, Indostar, dan banyak lainnya. Untuk itu kita akan lihat yang pertama video dari satelit alami. Nah, ini teman-teman, satelit alami dari planet kita yaitu Bumi yang mempunyai satelit alaminya bulan. Nah, di sini Pak Handrian sertakan fase-fase bulan. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Selanjutnya ada satelit buatan manusia. Nah, seperti ini tampilan teman-teman sekalian. Bisa kita lihat satu persatu. Dari bagian paling atas, lalu yang kedua yaitu satelit pemancar sinyal, yang ketiga ini merupakan pantau cuaca, yang terakhir ini sebagai satelit telekomunikasi. Terakhir, mohon disimak video satelit berikut dari Pak Handrian. Jika setiap malam kita sudah terbiasa melihat satelit alami bumi di langit, sampai saat ini kita mungkin masih asing dengan teknologi yang disebut satelit buatan. Jika dilihat dengan teleskop super, ternyata ada puluhan satelit sedang melayang di atas kepala kita. Sebenarnya, bagaimana cara satelit bisa melayang dan tak jatuh dari langit? Untuk bisa mengorbit bumi, satelit memerlukan kecepatan yang cukup untuk mengatasi gaya sentripetal yang terjadi pada badan satelit. Kecepatan ini diperlukan satelit untuk mengimbangi gaya gravitasi bumi agar satelit tidak bergerak jatuh ke permukaan bumi. Keberhasilan dari orbit satelit sangat dipengaruhi posisi orbit satelit dan kecepatan orbitnya. Posisi orbit satelit dibagi menjadi 3 berdasarkan jarak satelit dari permukaan bumi. Posisi orbit mempengaruhi kecepatan orbitnya. Semakin dekat jaraknya dengan bumi, semakin tinggi kecepatan orbit satelit. Bahkan untuk bisa tidak jatuh ke bumi, beberapa satelit mengorbit bumi hingga mencapai 80 kali lipat kecepatan mobil Ferrari. Kecepatan orbitnya pun harus pas, sebab kalau terlalu lambat, satelit akan tertarik gravitasi bumi, sementara kalau terlalu cepat, satelit akan keluar dari orbitnya. Sebetulnya selain untuk menemani bulan yang kesepian, ada banyak kegunaan satelit. Salah satu satelit yang sering kita gunakan setiap hari adalah satelit telekomunikasi. Satelit telekomunikasi berfungsi sebagai repeater dan memiliki transponder sehingga kita bisa berkomunikasi dua arah. Meskipun transmisi data satelit tidak secepat fiber optik, area jangkauan yang dilayani oleh satelit jauh lebih luas. Ya, teman-teman sekalian, itu tadi kenapa kok satelit tidak jatuh? Ya, ternyata ada metode tersendiri atau cara supaya satelit itu tidak terjatuh ke bumi. Adapun lintasannya juga dibagi menjadi 3, lapisan terendah, sedang, dan paling luar. Yang paling dekat dengan bumi itu biasanya merupakan satelit telekomunikasi. Jelas ya? Setelah kita mengetahui semuanya, baik dari planet, dari komet, dari asteroid, dan satelit, yuk kita coba mengevaluasi, mengingat kembali dan mengulas kembali sejauh mana ingatan kita dan sejauh mana pengetahuan yang sudah kita terima dapat kita cerna. Yuk kita main soal menjawab soal di evaluasi. Pertanyaan pertama, planet terakhir di tata surya kita adalah, ayo coba dijawab. A. Neptunus, B. Uranus, C. Jupiter. Yang mana? Oke, tepat sekali. Jawabannya adalah Neptunus. Ya, bukan Uranus, apalagi Jupiter. Ya, yang benar adalah Neptunus. Kita lanjut. Pertanyaan berikutnya.
Berikut ini yang merupakan contoh satelit buatan kecuali. Nah, ini kecuali ya. Palapa, Bumi, atau Telkom. Coba dipikir dulu, Pandan kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Tepat sekali, yang bukan satelit buatan adalah Bumi. Palapa dan Telkom merupakan satelit buatan dari manusia. Ya, cerdas sekali. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Benda yang berorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu adalah A. Komet, B. Asteroid, dan C. Satelit. Ayo dijawab. 1, 2, 3. Tepat sekali. Jawabannya adalah asteroid. Bukan komet, apalagi satelit ya. Jangan sampai terkecoh. Lanjut, di bawah ini merupakan jenis asteroid di tata surya kita, yaitu jenis A, jenis X, atau jenis V. Ya, ayo, tadi udah dipahan dan bahas. 1, 2, 3. Tepat sekali, jawabannya adalah yang V. Bukan X, bukan juga jenis A. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang merupakan contoh asteroid yang berhasil diberi nama adalah A. Vesta, B. Fiesta, C. Fiesta. Nah, hampir mirip nih B dengan C. Ayo dipilih. 1, 2, 3. Tepat sekali, jawabannya adalah yang A. Iya. Bukan yang B atau yang C. Jelas ya? Kita lanjut. Planet yang memiliki cincin terbesar di antara planet lain adalah A. Jupiter, B. Saturnus, atau C. Venus. Ayo dijawab dengan cepat. 1, 2, 3. Tepat sekali. Jawabannya adalah yang B, teman-teman sekalian. Saturnus, bukan Jupiter atau Venus. Ya, jangan sampai tertukar. Kita lanjut. Planet yang dijuluki saudara atau kembaran dari bumi adalah A. Venus, B. Merkurius, atau C. Uranus. Aduh, yang mana ya? 1, 2, 3. Jawabannya adalah Venus ya, bukan Merkurius, apalagi Uranus. Ya, kita lanjut. Planet yang memiliki 13 satelit adalah A. Bumi, B. Jupiter, dan C. Neptunus. Aduh, bingung nih. Yang mana ya? Oke, Pandan kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah yang C. Neptunus. Bukan Jupiter, apalagi Bumi ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berikut komet yang pernah terlihat manusia adalah A. The Rock, B. Halley, atau C. Ishigaki. Ayo diingat-ingat, tadi baru kita bahas. A, B, atau C? Ya, tepat sekali adalah komet Halley. Sekitar 75 sampai 76 sekali periodenya melintasi orbit bumi. Bukan The Rock atau Ishigaki ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Planet pertama yang ditemukan menggunakan teleskop adalah A. Bumi, B. Uranus, atau C. Saturnus. 1, 2, 3. Tepat sekali, jawabannya adalah Uranus, teman-teman sekalian ya, bukan Bumi, bukan juga Saturnus ya. Kita lanjut. Benda luar angkasa yang memiliki gravitasi adalah A. Planet,
B. Satelit, atau C. Asteroid? Ayo dijawab. A, B, atau C? 1, 2, 3, 4, 5. Tepat sekali, jawabannya adalah planet. Ya, bukan satelit, apalagi asteroid ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Objek tata surya yang terletak antara orbit planet Mars dan Jupiter adalah A. Satelit, B. Sabuk asteroid, atau yang C. Planet? Diingat-ingat, diingat-ingat, diingat-ingat. 1, 2, 3. Tepat sekali, jawabannya adalah yang B. Ya, yang B. Oke, teman-temanku sekalian, anak-anakku semua, alhamdulillah kita sudah selesai. Semoga pembelajaran pada pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Pak Andrian cukupkan dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Pak Andrian tutup dengan billahi fisabil haq, astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.